Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi turunan. Ya, kita akan bahas beberapa soal-soal yang fundamental seperti biasa. Di sini saya ingin membuat kalian tuh paham gitu ya, sebelum kalian mengerjakan beberapa soal turunan yang bervariasi ya, dari mulai trigonometri, bagaimana kalau turunan pecahan, seperti itu. Nah, cuman yang kalian harus paham adalah teori ya dari turunan itu sendiri ya. Nah, turunan erat kaitannya dengan permasalahan kecepatan ya, kecepatan, lalu juga erat kaitannya juga dengan limit ya. Jadi secara definisi turunan itu ya kita bisa cari ya dengan cara jadi f aksen x itu bisa dicari dengan limit h menuju 0, ini secara definisi ya. H menuju 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Gitu ya. Dan bisa juga ditulis seperti ini. Turunan ya pada C ya, turunan fx pada titik C itu adalah limit x menuju C fx min fc per x min C. Nah, dan juga ada juga cara lain yang lebih cepat ya kalau kita misalnya melihat contoh soal seperti ini gitu ya. Tapi berdasarkan definisi ya ini dia secara definisi. Nah, untuk soal yang pertama ini kita coba soal yang mudah dulu. Kenapa soal yang mudah? Ini hanya untuk membuktikan bahwa pengerjaan secara definisi 1 dan definisi 2 serta dengan cara yang biasa kalian lakukan itu sama hasilnya. Ya. Nah, diberikan sebuah fungsi fx, x kuadrat min x. Cari turunan pertama fungsi itu pada x sama dengan 6. Oke, yang cara pertama. Ya, cara ke-1 yaitu adalah definisi ya. Sesuai definisi. Berarti kita cari f aksen x-nya dulu. Ini limit h menuju 0, fx tambah h. Jadi kalau kita punya fx-nya x kuadrat min x, berarti fx tambahannya adalah x tambah h kuadrat gitu ya, min x tambah h. Nah, ganti x-nya sama x tambah h. Lalu dikurang fx. Fx-nya ini x kuadrat min x. Jadi jangan lupa juga kurungnya ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai kurung, ini nanti maknanya berbeda. Ya, dibagi h. Nah, sekarang kita sederhanakan. Limit h menuju 0. Ini kita jabarkan. X kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Buka kurungnya min x min h gitu ya. Buka lagi kurungnya min x kuadrat plus x. Ya, dibagi h. Nah, dibagi h. Nah, sekarang ini banyak yang bisa kita sederhanakan. Di sini ada min x kuadrat dan x kuadrat. Ya. Lalu di sini ada x, ada x. Ya. Nah, sekarang berarti sisanya tinggal kita tulis lagi limit h menuju 0, sisanya itu tinggal h kuadrat ya tambah 2xh min h per h ya, atau limit h menuju 0, ini ada h, semuanya dibagi dengan h, sehingga hasilnya adalah h tambah 2x min 1.
Ya, semuanya dibagi dengan H. Yang di pembilang dibagi dengan H, yang penyebut juga dibagi dengan H. Ya, hasilnya ini. Nah, ini adalah turunan F aksen X. Nah, sekarang kita masukkan kan H menuju 0. Berarti ini sama dengan 2X min 1. Ya, F aksen X. Nah, sedangkan yang ditanya adalah turunan pertama pada X sama dengan 6. Berarti F6 sama dengan 2 kali 6 min 1 sama dengan 11. Nah, itu cara yang pertama. Ya, cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua. Ya, cara yang kedua, kita kasih pulpen warna biru aja. Nah, cara yang kedua, cara 2, ya, dengan cara yang ini ya. Nah, berarti kita tulis lagi, limit X menuju C-nya ganti sama 6. Menuju 6, Fx-nya berarti X kuadrat min X, gitu ya. Dikurang, FC-nya berapa? FC-nya berarti F6, atau saya tulis dulu ya, biar nggak bingung. Oke, saya tulis dulu biar nggak bingung. Di sini kita tulis Fx min F6, gitu ya, dibagi X min 6. Ya, lalu kita masukkan nilai persamaannya. Fx berarti X kuadrat min X min F6 artinya masukkan 6-nya ke sini. Ganti X sama 6. Jadi 36 dikurangi 6. Dibagi X min 6. Ya. Atau kalau kita sederhanakan lagi, X kuadrat min X min 30. Ya, dibagi X min 6. Atau boleh juga kita tulis, ya, disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi, ini menjadi X min 6, X plus 5, betul ya? Nah, ini X min 6. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya, X min 6, X min 6. Sehingga hasilnya limit X plus 5, ini X menuju 6, X plus 5, daya bawahnya per 1 ya, X plus 5. Nah, tinggal dimasukkan nilainya, 6 tambah 5, sama dengan 11. Oke? Nah, itu cara 2. Nah, sekarang cara 3. Cara 3 yang di SMA kalian juga sudah banyak tahu ya, di SMA sudah sering diajarkan ya, cara 3. Cara 3 kan berarti kalau misalnya pangkat gini turunkan 2-nya ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Jadi kita langsung dapat F aksen X itu sama dengan 2X min turunan dari X adalah 1. Ya, sehingga kalau misalnya ditanya F6, ini adalah 2 kali 6 kurang 1 sama dengan 11. Ya, nah seperti itu. Jadi menggunakan 3 cara itu semuanya sama. Ya, jadi kalian bisa memakai cara apapun sama. Ini hasilnya 11, 11, 11. Jadi kalau misalnya saya pertanyaannya selesaikan atau cari turunan pertama menggunakan definisi. Ya, kalian bisa gunakan yang ini dan yang ini. Gitu. Ya, jadi kalian harus paham juga secara konsepnya. Next, selanjutnya kita coba soal-soal latihan ya untuk mencari turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Ya, jadi saya punya 6 soal ya, kita akan mencari turunan pertamanya dan kita akan bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama kita akan mencari turunan dari fungsi ini. Nah, ini adalah fungsi pecahan ya, jadi kita bisa cari turunannya ya. Itu berarti ini bentuknya Y sama dengan U per V gitu ya. Berarti Y aksennya itu adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Gitu ya. Dan di sini kita tahu bahwa
U-nya adalah X kuadrat min 2X plus 5. Berarti V-nya adalah 2X min 2. Nah, kalau misal, maaf, kok V-nya? U aksennya, lalu kita punya V-nya adalah X kuadrat tambah 2X min 3, berarti V aksennya adalah 2X plus 2. Ya, sekarang tinggal kita masukkan saja ke sini. Ya, U aksennya 2X min 2. Ya, dikali V. V-nya kita tulis, ya, ini X kuadrat tambah 2X min 3. Ya, dikurang U-nya berapa? U-nya ini X kuadrat min 2X tambah 5 dikali V aksen. V aksennya adalah 2X tambah 2 dibagi V kuadrat. Berarti X kuadrat tambah 2X min 3 dikuadratkan. Ya, kita lihat dulu nih jawabannya seperti apa. Nggak usah dijabarkan dulu. Nah, yang ini kita jabarkan yang atasnya. Kalau kita jabarkan berarti kita kalikan satu-satu ya, mulai dari 2X dulu. Berarti di sini 2X pangkat 3 ya, tambah 4X kuadrat min 6X gitu ya. Kayak kurung ya. Lalu sekarang kita mulai yang min 2-nya. Ya, yang min 2-nya kita kalikan ke dalam. Nah, berarti ini min 2X kuadrat min 4X plus 6. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini dikurang, yang ini sekarang dikalikan ke sini. 2X pangkat 3 min 4X kuadrat, lalu plus 10X. Nah, sekarang yang 2-nya, ya, plus 2X kuadrat min 4X plus 10. Ya, dibagi X kuadrat tambah 2X min 3. Jadi, kemarin, maaf yang belum terjawab, jadi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan, Bu, kalau coretnya begini bisa nggak? Nah, jadi kalian tuh kalau main coret jangan asal-asal main coret aja ya. Misalnya di sini ada X kuadrat tambah 2X min 3, lalu di sini juga ada, kalian langsung coret ya, nggak bisa kayak gitu. Lihat di sini ada operasi pengurangan. Ya, kalau semuanya ini perkalian bisa. Kalau ini diganti sama kali bisa ini dicoret, tapi ini kan ada operasi pengurangan. Jadi kita harus menyelesaikan dulu yang di atasnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau misalnya kita buka apa namanya? Kita buka kurungnya yang di sebelah kanan ini ya, ini ada 2X pangkat 3 sama ini pasti habis ya karena dia jadi min. Lalu apalagi? Oh, ini tetap. Ya, ini 4X kuadrat dikurang 2X kuadrat hasilnya 2X kuadrat, ini ada min 4X plus 4X kuadrat dikurangi, oke, kita tulis aja ya. Jadi ini kalau disederhanakan hasilnya adalah 2X kuadrat ya, lalu ini ada min 6X min 4X min 10X, lalu ini ada plus 6. Ya, udah. Lalu dikurang, ya kita buka aja, min 4X kuadrat tambah 2X, berarti jadi min 2X kuadrat. Ya, min 2X kuadrat ketemu min, berarti jadi plus 2X kuadrat. Gitu ya. Habis. Lalu sekarang yang ini ada 4X. Ibu ada yang kurang nih, 2X kali 5, 10X ya ini ya. Ini ada min 4X tambah 10X, berarti dia 6X. 6X ketemu min, berarti jadi min 6X. Lalu yang terakhir adalah min 10. Ya, per X kuadrat tambah 2X min 3 kuadrat. Atau ini kalau kita mau buat 4X kuadrat min 16X gitu ya.
Lalu ini min 4. Nah, ya. Jadi x kuadrat tambah 2x min 3 kuadrat. Ini bisa kita keluarkan 4-nya 4 kali x kuadrat min 4x min 1 per x kuadrat tambah 2x min 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Nggak usah dijabarkan lagi. Ya, itu hasilnya. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini sebenarnya adalah turunan berantai ya. Jadi kalau kita mau cari aksennya, itu caranya sebenarnya mudah. Turunkan aja seperti biasa. Ini turunkan ke depan. Y aksen, berarti 10 kali, ini tulis lagi. 2x min 3, pangkatnya kurangi 1, pangkat 9 gitu ya. Dikali turunan yang di dalam kurung ini. Dikali 2. Jadi sama dengan ya aksennya 20 dikali 2x min 3 pangkat 9. Udah, simpel. Ya. Lalu soal berikutnya. Nah, ada sin x pangkat 3 maksudnya ya. Kita akan cari berapa ya aksennya. Ya aksen. Nah, ini kita tulis enaknya seperti ini. Sin x pangkat 3. Nah, sama halnya seperti yang tadi, yang soal sebelumnya tadi, ya aksennya berarti turunkan 3-nya ke sini. 3 kali sin x, pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat kuadrat. Lalu dikali turunan dalam kurung ini. Turunan sin x adalah cos x. Jadi, ya aksen sama dengan 3 cos x kali sin kuadrat x. Nah, seperti itu. Simple. Ya, nggak ada yang susah. Oke, sekarang soal selanjutnya. Ini juga sama. Nah, ini apa namanya? Turunannya banyak ya. Apa namanya? Ibu kok lupa ya namanya. Ya, aksen paling mudah kita buat dulu cos gitu ya, 4x kuadrat min. Turunan berantainya banyak maksud Ibu. 4x kuadrat min x pangkat gitu ya. 4. Ini belum ya aksen. Masih Y. Nah, berarti ya aksennya turunkan 4-nya. 4 kali cos 4x kuadrat min x. Pangkatnya kurangi 1. Pangkat 3. Dikali turunan yang di dalam kurung ini ya. Nah, turunan yang dalam kurung ini, turunan cos berarti apa? Min sinnya tulis lagi 4x kuadrat min x dikali turunan yang ininya dikali 8x min 1. Jadi kalau kita sederhanakan ini berarti 4 kali 8x min 1. Min ini kita pindahkan ke depan jadi min ya dikali cos pangkat 3 dari 4x kuadrat min x kali sin 4x kuadrat min x. Nah, ini jawabannya. Simple ya. Yang berikutnya, nah bentuknya seperti ini. Gimana nih kalau bentuknya seperti ini? Gimana mencari ya aksennya? Sama juga boleh kita tulisnya gini, y aksen sama dengan 2 turun ke depan kali x tambah 1 per x min 1, pangkatnya jadi pangkat 1, gitu ya. Atau nggak usah kita tulis kalau pangkat 1 itu, lalu kita turunkan yang di dalam kurung. Nah, turunan yang di dalam kurung bentuknya U per V. Ya, kalau misalnya ini Ibu misalkan sebagai Z, ya, berarti turunan Z aksennya U aksen. U aksennya berarti 1 dikali V X min 1 dikurang U aksen V min U V aksen kali X tambah 1 kali V aksennya 1 juga dibagi V kuadrat X min 1 kuadrat. Jadi ini sama dengan X min 1 min X
min 1 ya. X-nya habis, minnya jadi min 2. Jadi Z aksennya adalah min 2 per X min 1 kuadrat. Jadi ini dikali min 2, tulisnya bentar, maaf. Dikali min 2 per X min 1 kuadrat. Atau sederhananya adalah min 4 ya kali X tambah 1 ya per X min 1 pangkat 3 ya, karena ini dikalikan. Ini hasilnya. Ya, udah ya. Ya, berikutnya adalah soal yang terakhir. Nah, di sini sebuah fungsi trigonometri ya. Nah, kalau kita mau cari turunannya. Nah, ini sebenarnya bentuk perkalian. U dikali V. Ya, jadi kita misalkan U-nya sama dengan sin X, maka kita peroleh U aksennya adalah cos X. Kalau kita punya V-nya adalah tangen X kuadrat tambah 1, maka kita punya V aksennya adalah secant kuadrat X kuadrat tambah 1 dikali turunan dari X kuadrat tambah 1. Ya, berarti sama dengan kali 2X. Atau lebih enaknya 2X kali secant kuadrat X kuadrat tambah 1. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita tinggal masukkan saja ya ke rumusnya ya, U aksen V tambah UV aksen. Berarti U aksen V cos X kali V kali tangen X kuadrat tambah 1 tambah U V aksen. Ya, U aksen U aksen V, coba Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Nah, berarti U-nya masukin lagi sin X kali V aksen. V aksennya yang ini. Kali 2X kali secant kuadrat X kuadrat tambah 1. Atau ini secant itu adalah 1 per cos ya. Kalau cosnya kan 1 per sin, oke. Berarti nggak bisa di ini. Ini berarti cos X kali tangen X kuadrat tambah 1 ditambah 2X kali sin X kali secant kuadrat X kuadrat tambah 1. Nah, ini hasilnya. Ya, selanjutnya adalah tentang bagaimana mencari turunan pertama dari bentuk persamaan yang implisit ya, seperti ini. Kita punya 4 soal dan akan kita sama-sama bahas ya. Yang pertama, kita akan mencari turunan pertama dari bentuk implisit. Ya, saya ingatkan kembali bahwa bentuk implisit itu bentuknya seperti ini. Berbeda dengan soal-soal yang diberikan sebelumnya. Dia sudah dalam bentuk eksplisit. Y sama dengan sesuatu. Nah, kalau ini semuanya tercampur ya di ruas kiri. Nah, kita turunkan saja masing-masing ini menjadi 3X kuadrat ya. Lalu yang ini bentuknya adalah U dikali V. Ya, perkaliannya U kali V. Berarti kita kasih kurung aja dulu. U aksen V berarti 6X ya. Kali V-nya adalah Y. Gitu ya. Ditambah U V aksen 3X kuadrat kali turunan dari Y adalah Y aksen. Nah, seperti itu kalau implisit. Lalu ditambah, nah sekarang ini adalah Y kuadrat. Y kuadrat turunkan dulu 2Y seperti variabel X. Lalu dikali, jangan lupa karena ini variabel Y jadi Y aksen. Ya, 2Y kali Y aksen sama dengan 0. Kita buka kurungnya, ini menjadi 3X kuadrat min 6XY ditambah 3X kuadrat Y aksen. Maaf, jadi min ya, karena dibuka kurungnya, jadi min tambah 2Y Y aksen. Nah, ingat kita itu akan mencari Y aksen. Ya, Y aksen.
Nah, artinya kita pindahkan yang tidak mengandung unsur Y aksen ke ruas kanan. Ya, jadi ini menjadi min 3x kuadrat Y aksen tambah 2Y Y aksen sama dengan 6xy kurang 3x kuadrat. Ya, dan karena kita kembali lagi mau cari Y aksennya keluarkan di sini. Y aksen kali min 3x kuadrat tambah 2y sama dengan 6xy min 3x kuadrat. Sehingga kalau bentuknya udah kayak gini, akhirnya kita bisa menemukan Y aksennya ya. Y aksennya berarti sama dengan 6xy min 3x kuadrat per min 3x kuadrat tambah 2y. Nah, itulah Y aksennya. Ya, nah ini hasilnya. Baik, sekarang kita akan ke contoh soal berikutnya. Nah, ini kita akan mencari sama tadi ya, Y aksen. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Ini kita turunkan. Turunan dari Y itu adalah 1 ya. Jadi nggak usah kita tulis dikali Y aksen. Ditambah, nah ini sin XY. Kita turunkan dulu sin XY. Jadi apa? Cos XY. Gitu ya. Lalu jangan lupa dikali turunan dalam kurung. Nah, turunan dalam kurung ini adalah sebuah dua fungsi perkalian. Ya, perkalian dua fungsi X dan Y. Jadi, ini X-nya menjadi U, Y-nya menjadi V. Berarti turunannya U aksen V. 1 kali Y tambah U V aksen. X kali Y aksen. Sama dengan 1 turunkan. 1 turunkan sama dengan 0. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita jabarkan yang ini supaya kita bisa mendapatkan Y aksen. Kita jabarkan, ini kita kali-kalikan. Ini jadi Y aksen tambah ya. Ini ke sini menjadi Y kali cos XY ya. Lalu yang kedua ini adalah tambah XY aksen kali cos XY sama dengan 0. Ya. Lalu kita pindahkan yang tidak mengandung unsur Y aksen. Ya. Y aksen tambah XY aksen cos XY sama dengan, berarti yang ini ya, pindah ya, ke ruas kanan menjadi min Y kali cos XY. Ya, lalu ini Y aksen, keluarkan, ini berarti 1 tambah X cos XY. Nah, gitu ya. Sama dengan min Y kali cos XY. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan min Y kali cos XY per 1 tambah X kali cos XY. Ya, simple. Ya, jadi inilah jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Tangan XY min 2Y sama dengan 0. Ingat di sini berarti kita juga ada perkalian dua fungsi ya, U dan V. Nah, seperti biasa, kita turunkan tangan XY, berarti sekan kuadrat XY gitu ya, dikali turunan dalam kurung. Turunan dalam kurungnya sama ya, kayak tadi, berarti ini adalah 1 kali Y tambah X kali Y aksen. Dikurang turunan dari 2Y, ya, turunan dari 2Y adalah 2 kali Y aksen. Turunan dari 2Y 2, lalu jangan lupa Y aksennya. Sama dengan 0, gitu ya. Ini kita jabarkan dulu, ya. Berarti ini adalah sama dengan Y kali sekan kuadrat XY, ya, ditambah XY aksen kali sekan kuadrat XY min 2Y aksen sama dengan 0. Ya, sama dengan cara yang tadi yang tidak mengandung unsur Y aksen kita pindahkan ke kanan ya. Berarti jadi XY aksen
sekan kuadrat XY min 2Y aksen sama dengan min Y kali sekan kuadrat XY. Nah, ini keluarkan Y aksennya menjadi X kali sekan kuadrat XY min 2 gitu. Sama dengan min Y kali sekan kuadrat XY. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan min Y kali sekan kuadrat XY dibagi X kali sekan kuadrat XY dikurang 2. Ya. Nah, itu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke. Mudah ya. Dan yang keempat, apa tadi soalnya? Oh, ini belum. Saya kerjakan di sini aja ya. X kuadrat kali sin XY tambah Y sama dengan X. Ini bentuknya U kali V. Tapi V-nya juga ini dia cukup lumayan ya, berantainya gitu ya. Nah, kita turunkan satu-satu. Nah, ini bentuk U kali V. Berarti U aksennya sama dengan 2X kali V-nya adalah sin XY tambah U V aksen X kuadrat kali, nah turunan dari sin XY cos XY dikali turunan dalam kurungnya. Berarti ini adalah X. U aksen V, 1 kali Y. 1 kali Y tambah X Y aksen. Nah, seperti itu. Ditambah turunan dari Y-nya di aksen, turunan dari X-nya 1. Ya. Nah, sekarang kita jabarkan dulu yang ini ya, yang term di tengah ini. Nah, kita kalikan. Sehingga kita peroleh 2X kali sin XY tambah, ya, ini ada X kuadrat cos XY kali Y. Berarti X kuadrat Y cos XY, gitu ya. Tambah X pangkat 3 Y aksen cos XY. Nah, tambah Y aksen sama dengan 1. Ya, seperti biasa kita pindahkan yang tidak mengandung unsur Y aksen. Ya, artinya kita pindahkan yang ini nih. Nah, kita pindahkan yang ini. Sehingga kita peroleh, pindah ke sini ya. Kita peroleh di sini adalah X3Y aksen cos XY tambah Y aksen sama dengan 1 kurang 2X sin XY kali kurang X kuadrat Y cos XY. Sorry ya, ini. Sehingga kita peroleh, ini keluarkan Y aksennya X pangkat 3 cos XY tambah 1. Ya, tambah 1 sama dengan 1 min 2X sin XY min X kuadrat Y cos XY. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan 1 min 2X sin XY min X kuadrat Y cos XY. Nah, ini dibagi X pangkat 3 cos XY tambah 1. Nah, jadi itu hasilnya ya. Jadi sepertinya untuk turunan implisit tidak ada yang sulit ya. Ini hasilnya. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman kalian mengenai turunan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.